화장해 줬는데. 저 광고 듣고 가겠습니다. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul The Gate 2. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-9, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara bayaran yang menjadi buron karena sebuah kasus. Kemudian dia harus menjadi seorang pengawal dan akan membalaskan dendamnya karena kekasihnya yang telah mereka habisi. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Jeha dan Anna susah untuk tertidur setelah kejadian sebelumnya. Mereka sama-sama akan membuka pintu kamar Anna. Namun Anna menghubungi Jeha melalui walkie-talkie. Kemudian mereka ngobrol melalui walkie-talkie lagi. 그러네. Kemudian Jeha ngobrol dengan Bibi Najo di parkiran mobil. Jeha bilang jika Anna dijadikan perisai oleh Prestige Choi untuk menyerang Yojin. Kemudian Bibi Najo bilang jika Anna adalah pedang Prestige Choi untuk menyerang Yojin. Saat itu Yojin sedang melakukan wawancara di sebuah acara televisi. 언니가 가을로 슬프게 생을 마감하신 거고요. 조금만 더 신경을 썼더라면 그런 인연으로 그때부터 Kemudian di pertengahan ternyata presenter mengundang Anna dalam acara tersebut. Dan Anna datang bersama dengan Prestige Choi. 우리 애가 아프다고 하셨 심해졌고요. 그렇군요. 누굽니까? 화재 Hal ini membuat Yojin dan Jeha sedikit panik. Lalu Anna mengikuti wawancara di televisi itu juga. 그럼 라펠트 씨 Beberapa pertanyaan sedikit yang memojokkan Yojin. Kemudian ada video yang diputar. Dan itu adalah Lovelet yang mencari Anna untuk menjadikannya bintang terkenal. Kemudian wawancaranya masih dilanjutkan dan Anna bilang jika akan mencari kebenaran tentang kematian ibunya. Yojin di sini terlihat begitu panik mendengar apa yang dijelaskan oleh Anna. 수상한데? 혹시 Setelah selesai, Jeha menanyai Anna sebelum Anna menjawab. Ternyata ada Prestige Choi yang datang. Kemudian Anna menjelaskan sedikit dan di sini Jeha merasa kecewa dengan Anna. 거야. 그리고 Namun Anna memberikan Jeha hasil olah TKP tentang kematian ibunya Anna. 편하게 잠들다가 죽은 게 아니야. 거야. Saat itu Anna sedang melakukan pemotretan. Kemudian fotografernya bilang jika kurang bagus, mereka harus menggunakan flash. Lalu Prestige Choi bilang akan membujuk Anna. Lalu semua disuruh untuk makan dulu. Kemudian Prestige Choi tinggal berdua dengan Anna dan memberikan obat kepada Anna yang langsung dilihat oleh Jeha. 이게 뭐야? 공황. 이런 건 네가 직접 타 먹어야지. 그럼 네가 가만히 있겠어? 아니 뭐 Kemudian di gedung itu tiba-tiba ada penyusup datang dan Jeha melihat itu semua. Kemudian dirinya buru-buru pergi untuk mencari Anna. Penyusup itu menggunakan masker anti gas dan ternyata mereka membuat gas beracun untuk mengisi semua gedung itu.
Kemudian saat itu Jeha menyuruh Anna untuk pergi sendiri melalui saluran udara. Namun Anna tidak mau jika harus meninggalkan Jeha sendirian. Di dalam perdebatan itu, kemudian gasnya sudah mulai merangsek ke ruangan mereka. Dan Jeha pun memaksa Anna untuk cepat pergi. Kemudian Anna mengikuti saran dari Jeha untuk menyusuri ventilasi udara. Saat itu Jeha menelpon Yojin, tapi ternyata HP-nya diangkat oleh sekretarisnya. Dan Jeha mengetahui jika itu semua adalah ulah sekretarisnya. 네가 나타나기 전까지 모든 시간이야. 산정. 내가 갈 때까지. Saat para penyusup masuk ruangan Jeha, terjadilah perkelahian di antara mereka. Karena susah bernafas, kemudian Jeha mengambil masker milik salah satu penyusup itu. Kemudian saat di jalan, Jeha bertemu kembali dengan para penyusup. Di sini Anna melihat Jeha bertarung dari atas. Saat Jeha sedang terpojok, Anna turun untuk membantu Jeha. Namun malah sekarang Anna yang menjadi target dari para penyusup itu. Namun tetap ada Jeha yang mampu untuk melindungi Anna di saat ada penyusup yang hampir mendapatkan Anna. Setelah itu ada Kewan dan Miran yang datang. Saat itu di tempat jaksa, hari ini adalah jadwal Sejun untuk dibebaskan. Kemudian ada jaksa yang keluar untuk menemui para wartawan dan Yojin. Di sini jaksa itu bilang jika Sejun tidak dapat keluar karena akan dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Di tempat lain, Kwanso sedang merayakan keberhasilannya dalam rencananya bersama para koleganya. Berpindah di Cloud9, Yojin sedang mengadakan rapat dadakan. Di sini pimpinan CSS menyarankan untuk menghabisi Kwanso malam ini juga, jika ingin Sejun tetap bisa maju dalam pemilihan presiden. 지금 저쪽엔 더 특별한 놈이 있다. Saat itu rombongan Jeha dan Anna sudah sampai di rumah Anna. 못 가겠어. Kemudian saat itu Anna disuruh turun, namun dirinya masih merasa takut. 가자. 비 잘 안 보이니까. 어때 괜찮아? Kemudian Jeha berinisiatif untuk menggunakan selimut yang dipegang Anna menjadi penutup kepala mereka berdua, supaya Anna mau memasuki rumahnya. 소리가 나냐? Di dalam selimut itu terjadilah sedikit perbincangan di antara mereka berdua. 문인 것 같아. 뭐야 지금? Karena Jeha ingin membuat Anna tidak takut lagi dan merasa lebih nyaman. Kembali di Cloud9, pimpinan Jo mengungkapkan kemungkinan yang terjadi jika menyerang Kwanso saat ini. Tetapi pimpinan CSS tetap bersikukuh untuk menyerang Kwanso, walaupun nyawa Jeha taruhannya. 김재야. Kemudian Jeha mendapat telepon untuk segera menuju Cloud9. Namun dirinya ditahan oleh Anna. 나 때문에 Tetapi Jeha tetap jalan ke Cloud9 dan mereka berlima membahas tentang strategi yang akan digunakan saat menghabisi Kwanso nantinya. Saat itu Jeha menyanggupi untuk menghabisi Kwanso dengan syarat tukar dengan nyawa sekretaris Yojin. Dan sekretaris Yojin menyanggupinya jika Jeha berhasil. Kemudian Jeha memberi syarat lagi untuk Yojin tidak mengganggu Anna
Dan hal ini juga disanggupi oleh Yojin. 됐습니다. 나 대신 누군가는 방아쇠는 당겨. 그런데 Saat semua keluar, JH dipanggil oleh Yojin dan mereka ngobrol berdua di situ. 제아, Di sini Yojin meminta JH untuk kembali dengan selamat. Kemudian JH meyakinkan Yojin, lalu pergi dari tempat itu. 사모님 믿어요. Di sini sekretaris Yojin menelpon ketua tim VIP dan menambahkan tugasnya untuk menghabisi JH juga. Jika tidak dapat menghabisi Kwanso, ketua tim VIP tetap harus menghabisi JH dan membawa HP-nya. Saat itu Anna meminta JH untuk pulang dengan selamat. Hal ini disetujui oleh JH. 떡볶이 꼭 사가야겠다. 꼭 살아서 돌아와. 됐어. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.